Semangat ya, meski sampai saat ini kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenal teks laporan percobaan. Akan tetapi sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran. Nah, pada bagian pertama, nanti kita diharapkan mampu mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Lalu, membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Pada bagian kedua, mengetahui struktur laporan percobaan dan mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan. Pada bagian ketiga, menganalisis struktur model laporan percobaan, menganalisis ciri kebahasaan model laporan percobaan, dan menyajikan serta pembahasan hasil telaah model. Nah, pada bagian terakhir, menyusun ragangan laporan percobaan dan menyusun laporan percobaan lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari saat mendengarkan radio atau menonton televisi, membaca surat kabar, membaca buku-buku pelajaran dan mendengarkan uraian guru, serta di lokasi niaga seperti swalayan dan pusat-pusat perbelanjaan, kita dipenuhi dengan informasi dari berbagai sumber. Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi siapapun dari dulu hingga saat ini. Saat ini, informasi berkembang dan tersebar luas. Oleh karena itu, kemampuan membuat teks laporan percobaan dan memahami teks laporan adalah hal yang sangat penting. Teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Contoh teks laporan terdapat dalam ensiklopedia, dokumen, buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau peneliti. Tujuan teks laporan utamanya adalah mengklasifikasi atau mendeskripsikan, menggambarkan, dan memberikan informasi faktual. Nah, di kelas 7, kamu sudah mempelajari teks laporan. Sebagai pengingat, kembali, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, atau misalnya benda-benda lain seperti sepeda, samudra, dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian, tujuan teks laporan percobaan. Nah, tujuan dari teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat, atau secara khusus memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Lalu, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Dan menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data atau fakta. Selain itu, teks laporan percobaan juga dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Berikutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, harus bersifat objektif. Artinya, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada
buah jeruk, dan stroberi. Kamu menduga bahwa buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kedua, berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar harus sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Yang ketiga, lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara dan bisa bermanfaat. Nah, berikut merupakan contoh teks laporan percobaan.